Kita semua pasti ngerasain kan tekanannya. Di satu sisi, harus banget kelihatan sempurna. Tapi di sisi lain, kita kangen banget rasanya jadi diri sendiri. Dikenal dan dicintai apa adanya tanpa filter. Nah, hari ini kita bakal bongkar dilema itu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu ngerasa capek banget karena harus terus-terusan poles citra online? Lelah milih-milih foto terbaik, nyari filter yang pas, bikin caption yang kelihatan pinter, cuma buat nunjukin versi diri kita yang kita anggap pantas dilihat orang. Dan inilah yang sering banget terjadi. Kita pasang foto senyum lebar seolah-olah hidup kita tuh sempurna banget, padahal ya ampun, di balik layar kita mungkin lagi ngerasa hancur lebur. Ada jurang yang dalam banget antara apa yang kita tampilkan dan apa yang sebenarnya kita rasakan. Semua usaha buat nampilin citra yang sempurna ini bisa kita sebut sebagai topeng digital. Ini tuh sebuah pertunjukan yang nggak ada habisnya, dan jujur aja, capek banget. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Coba deh pikirin sebentar. Berapa banyak waktu yang kebuang buat nyari angle foto yang pas? Berapa kali gonta-ganti filter? Atau nulis ulang caption biar kedengeran keren? Semua itu ada harganya loh. Harga yang nggak kelihatan, energi mental dan emosional kita. Nah, ini dia inti masalahnya. Pas kita posting sesuatu yang beda banget sama yang kita rasain, rasanya tuh aneh, nggak jujur. Ketidakcocokan antara apa yang ada di hati sama apa yang ada di layar ini nguras energi kita banget dan malah bikin kita ngerasa makin sendirian, bahkan dari diri kita sendiri. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada cara lain buat dikenal yang beda banget dari yang ditawarin dunia maya. Yuk kita bandingin dua cara yang benar-benar kontras ini dalam ngelihat siapa diri kita. Jadi di satu sisi ada algoritma, sistem yang kenal kita dari data. Di sisi lain ada Tuhan, yang kenal kita lewat hubungan dan kasih. Dua-duanya sama-sama mengenal kita, tapi tujuan dan caranya, wah beda banget. Jadi, poin paling pentingnya tuh di sini. Algoritma kenal kita buat apa? Buat kepentingan dia, buat nebak perilaku kita, dan ujung-ujungnya jualan, sifatnya transaksional. Sebaliknya, Tuhan kenal kita buat kepentingan kita sendiri, buat memulihkan dan mengasihi kita. Ini sifatnya relasional, soal hubungan. Oke, kita bedah ya cara kerja algoritma. Dia cuma tahu apa yang kita kasih lihat, apa yang kita klik, kita suka, kita unggah. Pengetahuannya tuh bersyarat. Dia butuh data dari kita. Dan sistem ini mau nggak mau nyuruh kita buat nunjukin sisi terbaik kita aja. Sekarang, bandingin sama logika kasih. Pengetahuan ini nggak pakai syarat nih. Tuhan kenal kita bahkan sebelum kita ngomong atau ngelakuin apa-apa. Dia nggak nungguin kita update status. Dia udah tahu apa isi hati kita. Dan yang paling penting, dia nerima kita seutuhnya, bukan cuma versi yang udah diedit. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah ide yang, wah ini bisa ngebebasin banget. Gimana rasanya ya dilihat sepenuhnya, tanpa perlu filter atau editan sama sekali? Ayat dari Mazmur ini jadi fondasinya. Ini bukan soal diawasin ya, tapi soal dikenal secara mendalam. Jauh sebelum ada media sosial, pemazmur udah ngerayain betapa leganya dikenal secara total oleh Tuhan. Ini bisa kita sebut cermin tanpa editan. Coba bayangin deh, kamu lagi ngaca, dan kamu lihat diri kamu apa adanya, dengan semua kelebihan dan kekuranganmu. Dan cermin itu justru mandang kamu balik dengan tatapan penuh cinta. Begitulah cara Tuhan mandang kita. Kalau istilah kerennya, ini namanya penerimaan radikal. Artinya apa? Artinya kamu tuh dicintai apa adanya sekarang juga, bukan sebagai versi editan yang kamu pajang. Kasih Tuhan tuh nggak nunggu kita jadi sempurna atau rapi dulu. Kasih itu ada, bahkan saat kita lagi berantakan-berantakannya. Jadi, biar makin jelas ya, Tuhan tahu kita itu secara real time dan tanpa filter. Dia nggak bergantung sama performa digital kita. Dia udah tahu niat di balik setiap postingan kita, setiap senyum kita. Terus apa artinya semua ini buat hidup kita sehari-hari? Artinya, kita diundang buat hidup dalam kebebasan. Kebebasan untuk jadi nyata dan otentik. Nah, ini bagian praktisnya. Yuk kita coba tantangan anti filter. Ini bukan soal umbar semua masalah kita ya, tapi soal ngambil satu langkah kecil buat lebih jujur. Pertama, akui dulu emang ada tekanan buat jadi sempurna. Terus, pilih satu aksi kecil, mungkin kirim pesan jujur ke sahabat, atau posting satu foto yang nunjukin hidup apa adanya tanpa diedit macem-macem. Disinilah cara pandang kita berubah. Jujur dan berani nunjukin kerapuhan itu bukan kelemahan loh, tapi justru sebuah tindakan keberanian. Keberanian itu datangnya dari mana? Dari kesadaran kalau identitas kita tuh berakar pada kasih Tuhan yang abadi, bukan pada validasi sementara dari jumlah suka dan komentar. Jadi, buat penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin.
Kalau kamu sadar bahwa kamu udah dikenal sepenuhnya dan dicintai sepenuhnya, tanpa perlu filter apapun, topeng digital mana yang rasanya paling bikin kamu capek, dan yang kamu siap untuk mulai lepaskan, hari ini,